Haleluya, saudara, selamat sore. Hari ini saya ingin sedikit berbicara tentang apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Begini saudara, saya itu berpikir banyak orang sebetulnya yang tidak tahu keinginannya sendiri dan kehendaknya sendiri. Jangankan lagi berpikir tentang keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Contoh sederhana adalah gini. Anak kecil bilang, enak kalau sudah dewasa nantilah saya bisa begini kayak papa dan mama. Tapi sebaliknya setelah menjadi dewasa, menjadi papa dan mama, banyak orang yang bilang gitu, enak anak-anak ya. Lu yang benar yang mana? Makanya anak sampai tua cara berpikirnya sama. Yang enak adalah yang tidak ada pada dia. Yang diinginkan adalah yang tidak ada pada dia dan pada waktu yang tidak ada itu dimiliki. Maka ini menjadi tidak enak. Tidak tahu apa yang diinginkan. Saudara-saudara, pada satu hari dua orang rasul yang sangat dekat pada Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus, datang pada Tuhan Yesus meminta sesuatu. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang gini, kamu itu tidak tahu apa yang kamu inginkan, kamu itu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya kalau yang diinginkan, yang diminta aja nggak tahu, bagaimana kita bisa pikir untuk keinginan dan kemauan Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara, kita setiap hari minta, mengungkapkan banyak keinginan kita kepada Tuhan. Tapi sebetulnya kita tahu nggak keinginan kita itu? Kita tahu nggak? Atau asal kita minta? Hari ini ingin, minggu depan belum tentu lagi diinginkan. Kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Itu, saudara, ciri dari orang yang tidak dewasa. Dalam Efesus pasal yang keempat, dikatakan, anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu anak-anak diombang-ambingkan sana sini, ini bagus, ini bagus, dan tidak bisa mengenal kelicikan manusia. Dengan kata lain, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak mengerti keinginannya, tidak mengerti mengapa ingin begitu, ya, tidak mengerti mengapa melakukan seperti itu. Saudara, yang diinginkan Tuhan itu adalah kita menjadi dewasa. Dan Tuhan melengkapi saudara dan saya untuk menjadi dewasa. Dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-11, 12, 13, katakan, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Perhatikan ini, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kita perlu mengetahui keinginan dan kehendak Allah. Supaya kita mengetahui nantinya keinginan dan kehendak kita. Mengapa aku begini, mengapa aku begitu. Dan untuk itu, kita perlu dewasa. Allah menghendaki kita dewasa. Lalu dia melengkapi kita untuk menjadi dewasa. Dengan guru-guru, dengan pengajar-pengajar, dengan pemimpin-pemimpin rohani. Yang memimpin kita, yang mengajar kita, kita menjadi dewasa. Lalu bertumbuh. Saudara-saudara, tidak lagi diombang-ambingkan dengan omongan orang ini, itu, ya. Karena kita sudah tahu mana yang benar. Ya, yang mendewasakan, yang membedakan orang benar, orang dewasa dan anak-anak adalah anak-anak mesti dikasih tahu, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi kalau orang dewasa, dia bisa tahu, ini yang benar. Saya melakukan karena ini benar. Ya, lalu karena kita menjadi dewasa, tahu apa yang benar, maka kita tidak diombang-ambingkan. Iman kita teguh. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-15, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Stabil,
Ya, kita jadi orang Kristen yang stabil, maksudnya itu nggak goyah gitu loh, bertumbuh, ya, nggak goyah. Lalu dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh, yaitu saudara dan saya adalah tubuh Kristus yang rapi tersusun. Ya, kita bukan anggota tubuh yang amburadul, tapi rapi tersusun di dalam Tuhan Yesus dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Kita tidak tercerai-berai. Pelayanan kita masing-masing itu mengikat kita menjadi satu, saling tergantung, saling melengkapi. Ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ya, jadi tiap-tiap anggota yang dewasa mempunyai tanggung jawabnya, melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan, dan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dalam perihal yang demikian, saudara, maka kita tahu apa yang kita inginkan. Kalau kita berdoa, kita tahu mengapa kita berdoa, untuk apa kita berdoa. Ya, dan untuk apa kita melakukan sesuatu. Saudara-saudara, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita bertumbuh menjadi dewasa penuh. Dewasa penuh, bukan setengah dewasa. Sehingga kita bisa berperan di dalam tubuh Kristus. Tahu yang diinginkan, tahu yang dilakukan. Tahu kehendak Allah. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.